Jadi kita raba di sini, ya. Jadi uterusnya harus teraba di sini. Sudah tadi belajar juga toh bagaimana mengukur tinggi fundus uteri? Jadi uterusnya itu harus kita raba di sini. Jadi kapan kemudian nanti lahir plasentanya beberapa menit kemudian itu uterusnya akan turun. Jadi 2 cm di bawah pusat. Jadi kan tadinya 1000 berkurang menjadi 750 gram beratnya ya. Dan uterus itu beratnya itu dia 30 gram untuk normalnya. Tapi kalau misalkan dia bayinya baru lahir itu dia menjadi 1000 ya. Jadi kalau misalkan plasenta lahir, bayi lahir itu jadi dia 750. Jadi kita ukur pusarnya di sini, berarti kita 2 jari, berarti uterusnya sudah harus teraba di sini. Ya, tidak boleh lagi setinggi pusar. Nah, kemudian kalau misalkan dia sudah 1 pekan, ya berarti ini garis ke sini, katakanlah ini simfisis pubisnya itu kita harus menggaris membelah 2. Berarti uterusnya itu sudah harus ada di sini. Ya. Kemudian dia 2 minggu itu dia harus ada di atas simfisis pubis. Jadi simfisis pubis yang bulu-bulu ya itu namanya simfisis pubis. Nah di situ harus teraba. Kalau 3 minggu sampai 6 minggu itu sudah tidak teraba lagi. Jadi tidak ada lagi uterus yang kita raba di sini. Ya. Jadi begitu untuk mengukur melakukan pemeriksaan fisik pada bagian abdomen. Kemudian kalau misalkan pasiennya ini habis SC itu kan lukanya seperti ini ya, pas di bawah perut ya, di atas simfisis pubis. Jadi lukanya itu tidak dibelah di bagian dekat dari pusar ya, enggak, tapi dia itu di kayak tulang ekor ini itu di bawah. Jadi di bagian sini pas di atas simfisis pubis. Jadi di atas sini itu jadi dia begini melintangnya. Di sini luka SC-nya ya. Jadi apa yang harus kita lihat di luka SC-nya, tentunya kondisi luka, dia ada tanda-tanda infeksi atau tidak ya, kayak misalkan kemerahan, gatal, misalkan kita lakukan penekanan sedikit dia ada keluar nanah atau darah, kemudian nampak dia tidak kering, jahitannya basah, belum lagi kalau misalkan dia kalau keloid itu biasanya beberapa hari kemudian baru kita bisa muncul keloidnya. Nah ini juga diupayakan kalau misalkan luka SC itu harus diberikan biasanya salep anti keloid, karena biasanya kalau misalkan dia ada keloid itu pada saat nanti dia mau melahirkan selanjutnya itu akan lebih menyiksa ibunya. Kalau misalkan dia ada keloidnya pada saat dia harus dioperasi sesar lagi ya. Jadi itu, jadi harus memang betul-betul kondisinya. Kemudian di luar daripada itu dia kayak maksudnya ibunya nanti mengalami gangguan citra tubuh karena penampilan. Jadi harusnya itu tidak ada keloidnya, karena biasanya kan tapi sekarang juga bagus ya. Jadi biasanya bekas operasi itu kentara sekali jahitannya seperti ini. Kalau sekarang itu tidak. Jadi dia lebih menyatu dan dia tidak perlu dikeluarkan ya. Biasanya itu kita di up untuk diganti balutannya itu per 2 hari ya. Jadi setelah 2 hari kita lakukan operasi itu biasanya baru diganti untuk balutannya. Biasanya diganti langsung sih sama dokternya ya, dilihat kondisinya. Kemudian kalau SC itu biasanya kita pakai Kanstage ya. Jadi itu untuk menahan nyeri dan memudahkan pada saat pasien mau mobilisasi bergerak. Nah itu. Jadi di bagian dada fokusnya itu adalah payudara ya. Kemudian hal-hal lain misalkan kayak pola napasnya itu yang kita perhatikan. Kalau di bagian muka fokusnya tadi ke konjungtivanya ya. Kalau di bagian abdomen fokusnya adalah tinggi fundus uteri dan bekas luka operasi. Kemudian selanjutnya adalah perineum ya. Jadi ini juga yang menjadi hal yang paling penting, karena kita mau memeriksa apakah darah nipasnya itu keluar sesuai dengan warna yang semestinya ya. Kan ada beberapa macam lokea, kan ada rubra ya, apalagi sugolenta ya, serosa, kemudian alba. Nah kalau misalkan dia 1-3 hari berarti dia harusnya darahnya itu merah kehitaman ya. Nah kalau misalkan dia purulenta berarti dia itu darah lokeanya sudah bercampur dengan apalagi namanya, dia biasanya ada nananya ya. Jadi dia itu tanda-tanda infeksi. Nah jadi kalau harusnya dia rubra itu dia 1 hari sampai 3 hari itu dia warnanya merah agak hitam ya.
Kemudian kita periksa bagaimana kalau misalkan dia ada luka episiotomi, biasanya kan lukanya di sini yang dirobek ya. Tergantung misalkan dia robeknya 2 jari kah, 3 jari, itu tergantung ya. Kenapa biasanya robek? Seperti saya sempat pernah katakan bahwa biasanya pada saat ibunya mengedang itu posisinya dia bokongnya itu diangkat ya, itu yang pertama biasa pemicunya. Kemudian yang kedua itu biasanya memang sengaja harus maksudnya memang sengaja harus dirobek karena kepala itu berada di jalan lahir dan di mana kepalanya itu lebih besar, jadi sehingga anak itu susah untuk dikeluarkan, jadi pada akhirnya harus dirobek ya. Jadi kalau misalnya harus dirobek berarti kita harus periksa juga luka jahitan perineumnya, jadi bukan hanya fokus ke bagian lokeanya. Kemudian pada saat kita melakukan pembersihan, kalau di sini cairannya saplon ya. Kalau kita sekarang itu tidak perlu pakai saplon, tapi kita pakai NaCl saja ya. Jadi kita pakai bola-bola kapas. Jadi kalau kita pakai bola kapas itu cara usapnya itu 1 kali ya. Jadi yang pertama-tama ya, jadi kita langsung bahas nih untuk perineumnya ya, untuk pembersihan luka perineumnya. Jadi ini kan sementara tadi apalagi namanya pakai celana dalam, kemudian dia pakai pembalut ya harusnya. Jadi pada saat kita pakai handscoon, ada handscoon di situ. Jadi kita pakai 2 handscoon ya, 1 handscoon yang tidak steril, 1 handscoon yang steril. Jadi pada saat kita mau membersihkan itu sudah harus pakai handscoon yang steril. Ada handscoon di situ. Kita buka apalagi namanya. Jadi setelah tadi ini selesai di bagian abdomen, kita tutup dulu ya. Ibu sudah selesai di bagian abdomennya, ini tinggi fundus uterusnya itu tidak ada masalah Bu. Jadi ini berjalan sesuai dengan yang semestinya, sesuai bahwa dia teraba di 2 jari di bawah pusat. Karena misalkan ini ibunya hari pertama melahirkan ya, baru kita melakukan pengkajian di bagian payudara juga simetris ibu, tidak ada juga masalah dengan putingnya ya, kita sudah tanya seperti itu. Ibu permisi saya beriksa di bagian kelaminnya ibu ya. Tabib Budi, saya buka dulu celananya, tapi kita sudah tutup memang bagian. Jadi kalau yang sudah itu kita tutup memang kembali, baru kita buka lagi yang lain. Karena ini kita buka karena ini kan sudah telanjang memang nih ya. Jadi kita buka, kemudian ini saya sudah pakai handscoon ya. Saya sudah pakai handscoon. Nggak pakai handscoon, minta saya dulu sama Yasir deh. Rubra itu 1 sampai 3 hari warnanya dia merah kuning 3 sampai 7 hari. Jadi kan kita dapatnya itu pasien kan paling sampai hari ketiga. Jadi kalaupun dia SC paling lama sekali itu dia hari ketiga sudah pulang. Kalau tidak ada komplikasi, kalau misalkan dia lahirannya normal, itu dia biasanya 1-2 hari itu sudah pulang. Kalau di luar negeri biasanya malah ya, kalau sudah diobservasi 1 kali 24 jam tidak ada masalah, langsung bisa pulang. Jadi kayak di Belanda itu seperti itu, maksudnya di luar negeri itu rata-rata seperti itu. Kalau kita di sini biasanya sih 2 hari sudah bisa pulang, kalau tidak ada komplikasi ya. SC 3 hari sudah bisa pulang. Kan ganti kentara di pembalutnya. Sama di kalau kita haid toh. Jadi kan dia pasiennya misalkan. Jadi ada memang dia pembalut lipas ya. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik misalkan menjelang proses melahirkan, itu belinya pembalut yang khusus untuk ibu postpartum ya. Ada pembalut lipas. Staging juga bukan staging untuk anti langsing ya, ada memang staging untuk ibu nifas. Ada juga staging untuk ibu hamil yang bisa menopang supaya kalau misalkan kita berjalan, kalau apalagi kalau kayak usianya sudah makin besar, itu biasanya ini ya berat. Nah itu biasanya. Tidak apa-apa karena tidak mau dipakai sama, maksudnya tidak dipakai betulan gitu. sudah besar. Tapi kan dulu pulang. Ini di sini. Ada mungkin batas master itu. Nah kalau ini BH-nya adalah BH khusus juga. Jadi ini BH untuk ibu menyusui. Jadi pada saat mau menyusui itu tidak perlu dibuka semuanya, tapi dibuka ini sisa kelihatan aureola dengan putih. Oh ada BH lagi. Ada lah.
ini jadi enak untuk menyusui. Kita kemana-mana tidak perlu kelihatan semua payudaranya ya, karena ini cukup kelihatan. Nah oke. Nah ini ibunya kita melakukan perawatan perineum ya. Jadi perawatan perineum ini tentunya tujuannya adalah untuk melihat kondisi perineumnya ibu, apakah dalam kondisi yang bagus atau tidak. Kemudian untuk mencegah juga terjadinya infeksi ya. Kemudian untuk mempercepat tentunya proses penyembuhan luka, karena kalau misalkan dia lukanya kebersihan dari perineumnya itu tidak terjaga, otomatis juga akan memperlambat proses penyembuhan luka. Belum lagi misalkan dia ada jahitan perineum, itu juga bisa saja menjadi infeksi karena kontaminasi dari darah yang misalkan ibunya tidak apalagi namanya tidak memperhatikan kebersihan dari genitalnya ya. Harusnya pakai ya, jadi dia harusnya pakai perla, kemudian ada kom, ini kan kom untuk apalagi namanya membuang sampah ya. Jadi dia posisinya itu dia harusnya ya dikotomi. Jadi sama kayak seperti ibu kalau misalkan mau melahirkan ya. Jadi kita bisa minta untuk ibunya angkat bokong ya, jadi begitu Ki. Jadi setiap kita mau lakukan kita ajak bicara ibunya, jadi jangan hanya fokus ke apalagi namanya tindakannya tanpa ada penjelasan ke ibunya ya. Kemudian nah ini kita letakkan dulu karena kita belum buka ya. Ini saya pakai handscoon yang tidak steril. Jadi pada saat memakai handscoon tidak steril baru saya buka dulu celananya ya. Ibu permisi, saya buka dulu celananya. Kemudian saya buka pembalutnya. Jadi pembalutnya ini saya simpan di misalkan ada plastik memang ya, atau bengkok atau plastik memang yang khusus untuk membuang ya. Pembalutnya. Oke. Nah ini ditaruh di plastik untuk dicuci ya. Kemudian setelah itu saya ambil beberapa kapas yang saya ingin pakai, kemudian larutan NaCl-nya ya. Jadi ini kapas DTT ya. Nah ini jadi saya pakai korentang. Jadi ini bukan korentang ya. Ini pinset, jadi saya hanya pakai saja beberapa. Jadi misalkan ini kan sudah supaya ya. Oke. Jadi saya memakai korentang atau pinset karena adanya pinset. Jadi ini disesuaikan saja. Yang penting adalah alat yang dipakai ini adalah alat yang steril ya. Nah, kemudian setelah itu baru saya mengganti handscoon. Jadi setelah prosesnya ini selesai baru saya pakai handscoon steril. Mana tadi handscoon sterilnya? Oke. Nah, ini jadi beda itu memakai handscoon steril dengan handscoon bersih. Kalau steril bagaimana buat cara pakai? Jadi harusnya itu jadi perawat nggak pakai aksesoris ya. Cuma saya karena saya dosen jadi saya pakai aksesoris. Pembenaran saya. Ya. Jadi caranya itu ya. Jadi kalau misalkan kita belum pegang, ini yang kita sentuh ya, bagian dalam. Tapi kalau misalkan ini sudah pakai handscoon, tidak boleh lagi sentuh bagian dalam, tapi harus sentuh bagian luar ya. Entahlah ini cocok di aku atau tidak ya. Hah? Nurse Dila saja tidak cocok apalagi gua. Iya, bukan aku yang salah karena Nurse Dila saja tidak cocok apalagi gua. Mana nggak ada cinta. Jadi kalaupun misalkan dalam keadaan seperti ini tidak jadi masalah ya, dibiarkan saja dulu. Nanti baru kita perbaiki ya.
Jadi intinya atau prinsipnya seperti itu cara pakai handscoon. Jadi kalau misalkan kita sudah pakai begini, berarti yang harus kita sentuh itu adalah bagian luarnya. Kalau misalkan belum pakai, berarti yang kita sentuh adalah bagian dalamnya. Panas, keringatan, semakin melengket. Oke. Biasa Idris. Oke. Jadi ini karena kita paksakan hasilnya. Oke, kemudian kita tidak boleh lagi sentuh-sentuh bagian lain ya, karena ini kita sudah steril ya, apalagi kita mau periksa bagian perineumnya. Nah, biasanya itu kita pakai apa lagi namanya itu korenting, apa lagi namanya, bukan, itu pispot ya, atau pispot itu. Jadi biasanya kita pakai pispot ya, untuk ya tergantung sih misalkan darahnya ya. Kalau misalkan dia darahnya bersih, jadi dia ibu KB kita posisikan dulu sama kalau kayak ibu mau melahirkan ya, baru kita masukkan korentang, kemudian kita guyur ya. Kita biasanya guyur pakai NaCl ya. Enggak, kalau yang pedis itu alkohol. Ini kan dia dingin ya. Kemudian kita melakukan pembersihan itu. Yang pertama adalah kita labia apa dulu? Labia mayora. Ya, jadi labia mayora dulu yang jauh dari diri kita ya, yang jauh dari tubuh. Jadi yang jauh itu adalah labia mayora di sini. Kemudian saya ke labia mayora yang dekat dari saya, kemudian labia minora. Nah, ini 1 kali usap ya. Dibersihkan dengan kapas DTK itu. Iya. Dari depan tuh bisa dari depan. Tanya Om Mira kamu. Tambah lagi deh. 2 kali. Tergantung sayang, tergantung Tidak air apa lagi namanya. Tergantung kalau Tergantung darahnya tuh, kalau misalkan masih ada kita bersihkan sampai bersih. Kan ini maksudnya tidak ada di darah tuh, jadi saya lakukan ya. Kemudian labia minora. Labia minora itu adalah bibir bagian dalam. Ya. Berapa kali tuh begitu? Sampai bersih deh, sampai bersih. Tidak ada ji bahwa harus sekian kali, tidak ada ji. Yang jelasnya itu sampai bersih. Nah, sudah. Ini kita anggap sudah bersih, baru kita pakai apa lagi namanya kasa kering ya. Tapi ini sudah harus yang steril ya. Jadi jangan pakai yang tidak steril. Sudah dia sampai kering, oke, sudah kering. Kemudian kita lepas ya. Masa ya karena ada tadi masuk di labia mayoranya toh. Baru ini kan pantom. Udah dibersihkan Dinas. Apanya? Pakai kasas. Sudah. Oh, enggak dilihat kan? Kasih saya garam aku dong. Ya. Enggak boleh dilepas sampai Mm-mm. bukan di perineum yang dibersihkan pakai kasas. Kenapa? Tadi itu antara nasi basah atau Nah, kulap ini. Yang sebenarnya ini harus dikasih kasar. Iya. Iya, supaya Di sini Kak, bukan di sini. Iya. Jadi kasa itu dipakai untuk mengeringkan. Yang dipakai untuk membersihkan adalah kapas ya. Ingat itu. Jadi bukan kasa. Kalau kasa ini kita pakai, ini kan dia seratnya kasar. Kapan kita pakai begini itu bisa melukai apalagi namanya perineumnya ibu. Jadi ini hanya dipakai untuk mengeringkan. Yang dipakai untuk membersihkan itu adalah kapas. Ya. Oke. Nah, ini dianggap sudah kering ya. Baru kita pakaikan celananya, karena ini tidak ada lagi celananya yang baru, jadi saya pakaikan ini ya. Saya ganti dengan pembalut. Oh, ada. Ini mah. Ya, anggap nih ini yang steril. selesai begitu.
dan dia harus pakai kecuali misalkan dia ada luka perineum, biasanya ada salep untuk luka perineumnya. Jadi kita kasih setelah dia kering, kita kasih salepnya, tapi dia tipis-tipis saja. Setelah dikasih pakaikan kembali pembalut sudah. Di bagian mananya dikasih salep? Di bagian lukanya. Luka perineum. Di bagian luka perineumnya. Kalau tidak ada di lukanya deh, berarti biasanya tidak diresepkan untuk ini. Kita hanya bersihkan saja pulpanya untuk menjaga supaya ibunya ini tetap bersih pulpanya, dia memberikan kenyamanan juga buat ibunya, kemudian juga menghindari kontak silan dan bisa menyebabkan dia menjadi infeksi, dan itu yang kita butuhkan. Kalau Seakan-akan. kalau itu yang setelah dirobek, iya nurse, kan dijahit lagi nurse. Itu juga dikasih ke salep nurse. Ya itu Mi, justru luka itu Mi yang biasanya diresepkan salep. Kalau tidak ada di luka perineumnya, biasanya dia tidak ada di salepnya, dibersihkan saja. Maksudku kalau tidak ada di luka jahitan, itu biasanya tidak ada di diresepkan salep. Nah, tapi kalau misalkan dia ada jahitan, biasanya diresepkan salep. Nah, setelah kita bersihkan perineumnya, baru kita kasih salepnya. Salepnya itu jangan sampai kita pikir bahwa kalau tebal itu cepat sembuh. Enggak ya, kita tep-tep saja, dia tipis-tipis. Kayak kalau kita pakai kering ya. Iya. Terus waktu dipasangkan ininya lagi enggak pakai soft tape? Pakai. Kan maksudnya maksudnya kalau saya buka lagi kan 2 saya buka berarti. Harus. Kan ini dia darah nipasnya selalu keluar sampai 40 hari. Jadi ibu nipas itu harus pakai pembalut sampai 40 hari. Biar pelan minus di rumahnya. Biar di rumahnya Mi. Pakai satu sih. 40 hari Kalau tak pakai Ki, otomatis sama aja kalau haid Bocor. Ki. Tembus. Mungkin selalu membersihkan, mencuci. Cuman sebaiknya pembalut ini diganti, misalkan kalau misalkan masih kencang Ki darah nipasnya, ya 4 kali 5 kali kita ganti. Berarti itu darah nipasnya nurse kan lagi dengan itu yang jahitannya nurse. Kena jadi itu yang setelah dijahit itu yang Iya kan memang bagiannya di situ, tidak masalah. tidak kering-kering nurse. Apanya? Itu yang jahitannya harus kena terus. Ya yang kering darah lah, kering kan dia ada di jahitannya. Kan dia tidak bukan di luka terbuka. Kan lukanya tetap tertutup. Maka dari itu dia harus bagus personal hygiene-nya di bagian perineumnya. Karena kapan misalkan dia malas sekali ganti, misalkan dia cuma ganti 1 kali saja dalam 1 hari, sedangkan dia kencan darah nipasnya, nah itu yang biasa menyebabkan dia sulit untuk sembuh perineumnya, belum lagi kalau dia ada luka. Nurse, ini pembersihan perineumnya sampai 40 hari. Tidak, maksudnya ini Selama kalau dia kita di di rumah rumah sakit, kalau di kita itu kan maksudnya kalau kita mandi sama nih, kalau misalkan kalian Kalau haid, sudah mau video kalau dulu, nggak lagi mandi aku ya cek cebok dulu. saja toh, cebok baru ganti pembalut sudah gitu. Ya ini pas di rumah sakit kita pembersih perineum. Ini snack guys. Terus kalau lebih dari 40 hari masa nifasnya berarti Ini lele. ada kasus begitu harus berarti ada masalah itu. Ada kalau biasanya dia melahirkan secara seksio itu biasanya begitu. Jadi bahkan itu yang seksio jangan heran kalau misalkan nanti kayak misalkan dia sampai berapa bulan, 2 bulan masih ada darah keluar tapi bukan dia darah haid, itu memang wajar. Dan biasanya juga orang yang seksio itu lebih lama periodenya baru dia ketemu haid lagi pertama. Bahkan ada yang sampai 7 bulan baru dia dapat. Kalau saya kemarin itu pengalaman 7 bulan baru dapat. Kalau anak yang pertama itu nanti 3 bulan lebih baru dapat darah haid. Enggak, kan sudah ada dalam surahnya bahwa ibu yang nifas itu tidak boleh melakukan ibadah wajib selama 40 hari. Iya, masa nifas. Dia tidak boleh melakukan ibadah, jadi puasa, terus sholat. Kalau mengaji mungkin bisa ya, tapi mengajinya itu bukan langsung di Al-Quran. Jadi dia mengajinya itu di HP, atau kan misalkan yang buka Al-Quran tapi yang ada terjemahannya, jadi dia cuma Al-Quran saja. Oke, jadi setelah itu kita rapikan anak tadi celananya. Payudara, Pasang celana dulu harus baru dirapikan alatnya harus sudah pakai celana. Iya, masanya dulu celana pastinya. Ibu, saya ganti celana apa dengan yang baru, Di? Itu Nas masih pakai handscoon gitu Nas. Handscoon. Oh, dilepas nih Nas. Kan tadi handscoonnya penuh dengan darah. Sebelum kita ganti celananya,
itu sudah dilepas. Jadi setelah Sudah membersihkan tadi tuh? iya, sudah membersihkan, sudah kering, itu dilepas handscoonnya. Baru pakaikan celana dengan pembalut. Kan celana dan pembalutnya sudah bersih. Iya, Nas. Iya. Oh. Gitu. Pas dilepas masih pakai handscoon lagi? Enggak nih? Pas dilepas handscoon baru lagi? Sebenarnya enggak jadi masalah, jadi Pas itu kayak dilepas handscoon sterolnya karena pakai sebenarnya udah pakai anu pakai lagi? pembalut itu adalah ada Lulu, apinya, enggak ada. Karena tidak Lulu. Lulu. pembalut pergi di bagian ini. Sebenarnya kalau masalah itu saya juga kurang tahu ya, karena itu secara maksudnya perlu lagi apa lagi namanya, pengujian secara ilmiah. Tapi memang kan sekarang banyak pembalut yang mungkin pembalutnya yang lebih sehat kan, yang ada maksudnya yang beberapa merek memang itu kan disinyalir bahwa itu berasal dari kayak misalkan sampah-sampah yang didaur ulang ya, jadi kepercayaan itu Kayak mungkin miseris, yang menyebabkan orang rata-rata takut dengan pembalutnya ya. Oke. Jadi aman ya untuk luka perineum, sudah kita posisikan ibunya sudah bagus, dia sudah ganti pembalut juga. Nah itu kita bisa misalkan ajarkan teknik menyusui atau perawatan payudara. Oke, ada yang mau coba? Ini pemeriksaan fisik. Ini dilepas nih. Dilepas dulu ini baru pasang. Iya, pasangkan celana, kan ini sudah kotor. Bersamaan kayaknya dengan lepas handscoon, Kenapa? perlaknya dilepas. Tidak, nanti setelah dipasangi celana dalam dengan pembalut, karena jangan sampai dia keluar lagi darah nipasnya, dia menembus lagi di spraynya. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai celana luarnya itu sudah tidak ada ya. Karena Ada salad, kalau misalnya ada itu salad yang ya, kalau kita mengacu pada pengkajian, kita tetap lakukan pemeriksaan head to toe. Cuman memang ada organ-organ yang menjadi fokus di setiap departemen. Tadi yang saya tanyakan itu adalah organ-organ yang fokus ke biasanya yang diperiksa untuk ibu nifas. Tapi tetap kan di format pengkajian SOP. Bawa pulang di Rara. Itu. Jadi tetap harus lakukan pulang di gratis. Pakai. Kalau SOP-nya kita sesuaikan saja. Kalau SOP-nya kita tetap sesuaikan saja dengan SOP yang hitam. Jadi urutannya itu tadi periksa saja bagian muka, kemudian periksa bagian dada, kemudian periksa bagian abdomen. Tapi enggak pernah di pasar begituan. Baru Enggak pernah beli ya. bagian ekstremitas. ada punya aku satu. Ya apa itu bilang? Ekstremitas bawah itu yang kita periksa adalah varisesnya. Kayak sini kan Nars? Ya, jadi varises itu dia kayak ada pembuluh darah itu semakin melebar, ya. Jadi semakin ada tekanan pada pena, jadi menyebabkan itu muncul kayak urat-urat berwarna biru keunguan, itu adalah varises ya. Jadi biasanya itu muncul pada ibu hamil, kemudian pada saat dia muncul itu karena mungkin ibunya terlalu sering berdiri atau misalnya terlalu sering banyak jalan, kemudian dia pakai kakinya tinggi, nah itu yang biasanya. Nah kalau dia tromboplebitis itu adalah kondisi lanjutan dari varises. Ya, tromboplebitis. Jadi kita caranya itu adalah kita suruh menekuk ibu, coba tekuk lututnya. Ini nyeri ibu. Nah, kalau misalkan dia terasa nyeri, misalkan dia ada varisesnya atau kemudian dia ada nyeri, berarti itu dia kemungkinan dia nyeri kalau kita tekuk. Kita Jadi kalau dia ditekuk, itu biasanya dia nyeri, kemudian dia muncul benjolan pada penanya, entah itu satu pena atau dua pena. Jadi bukan jelasnya berwarna biru keunguan, tapi kalau tromboplebitis memang dia terjadi peradangan. Jadi dia peradangan, ya, akibatnya itu pembuluh darah kayak stok di situ, akhirnya dia timbul, penanya timbul, entah itu satu pena atau lebih dari satu pena. Itu tromboplebitis. Jadi dia kondisi lanjutan dari varises. Ya. Kenapa? Kalau untuk pengobatannya itu tergantung daripada diagnosis dari ibunya masing-masing. Biasanya pengobatannya juga itu harus intens dan berjalan beberapa waktu ya.
Kemudian ada juga yang bisa sembuh dengan sendirinya, tapi ada juga yang misalkan dia sudah sembuh dengan pengobatan kemudian muncul kembali. Selama di rumah sakit sih. Kalau perawat intinya adalah untuk perawatan luka perineum itu pada saat dia di rumah sakit, kemudian nanti 1 pekan kemudian mungkin dia kontrol, baru kita periksa lagi, ya. Tapi kalau misalkan dia selama di rumah, dia cukup dengan pembersihan seperti biasanya. Kalau misalkan kalian haid, kalau lagi mandi berarti kan dia bersihkan pada saat dia mandi kan, kemudian ganti pembalut. Pada saat misalkan dia rasa sudah full, tapi kan dia tidak mandi, berarti cukup cebok saja dia bersihkan bagian perineumnya, kemudian dia ganti lagi dengan pembalut yang baru. Intinya adalah proses penggantian pembalutnya yang harus diperhatikan, ya, karena dia kapan misalkan dia membiarkan itu darahnya berlangsung, misalkan dia tidak lakukan pembersihan, itu yang biasanya apalagi namanya bisa menyebabkan infeksi, ya. Oke, ada yang mempraktekkan Udem itu kondisi bengkak pada kaki, jadi biasanya itu mau melahirkan biasanya dia bengkak, dan pada saat nanti seiring sudah melahirkan itu dia nanti akan berangsur bengkaknya sembuh, ya, jadi hilang dengan sendirinya. Nah, kondisi bengkak ini tidak semua juga ibu hamil mengalami, ya, jadi ada beberapa saja. Kemudian nanti bengkaknya dia akan hilang dengan sendirinya. Apanya bengkak, Ners? Kakinya. Nah, Mama melahirkan. Memang bengkak sih. Jadi di bagian sini dia yang bengkak. Bukan di betis. Bukan betis, bukan. Dia di bengkaknya di bagian sini. Ada yang mau praktekkan atau kita pindah ke SOP yang lain? Mungkin kayak Praktek pindah. SOP. Iya, sebentar baru selesai semua baru di. Oke, kita lanjut ke perawat bersih.